Saudara moderator, Bapak Ponijan, para pengurus Buddha Dharma Jakarta Club, para undangan, tadi disebutkan oleh Pak Basri hadir bersama-sama kita, Bapak Odang, Bapak Andri Wongso, para ibu, bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Tentu malam hari ini juga kebahagiaan bagi saya bisa memenuhi undangan BDJC, Pak Basri dan kawan-kawan untuk bersama-sama berbicara tentang masalah-masalah kehidupan. Kalau kita berbicara tentang masalah kehidupan, masalah kehidupan itu dialami oleh semua orang. Apakah dia ibu, apakah dia pria, apakah dia beragama ini ataukah dia beragama itu, apakah dia termasuk yang mampu atau yang kurang mampu. Oleh karena itu, kadang-kadang saya mendapatkan tanggapan atau pertanyaan, Bante, apakah perlu toh kita ini belajar dharma, belajar agama? Saya tidak begitu tertarik belajar agama. Saya menjawab, ibu bapak dan saudara-saudara, ibu bapak atau saudara tidak perlu atau tidak harus, begitu mungkin lebih tepat, menjadi rohaniwan, menjadi biku atau menjadi pendeta, tidak harus. Dan juga tidak harus menjadi ahli agama, banyak membaca buku agama sehingga mungkin dikatakan, oh dia sangat religius ya. Tidak harus. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, ada masanya nanti, ada saat-saat nanti di dalam kehidupan ibu bapak dan saudara, ibu bapak dan saudara menghadapi sesuatu yang sulit. Pada saat itulah ibu bapak dan saudara perlu pencerahan. Dan itulah gunanya kita belajar dharma, belajar agama, belajar pencerahan. Jadi tidak harus menjadi ahli agama, tidak harus menjadi rohaniwan, tidak harus menjadi biku, tetapi pencerahan, tetapi dharma yang ibu bapak dan saudara-saudara pelajari itu akan sangat berguna sekali. Karena ada masanya ibu bapak dan saudara menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Persoalan-persoalan yang rumit sekali. Dan dharma, pencerahan akan banyak membantu. Apakah pasti, Bante, kami mengalami, kami menjumpai, kami tiba di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang rumit? Oh iya, karena yang bertanya ini masih muda. Oh iya,
bersiap-siaplah Anda. Kehidupan ini tidak lancar. Kehidupan ini tidak seperti berjalan di atas karpet yang rata dan halus. Pada saat itulah Anda akan membutuhkan Dharma. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, kalau uraian saya ini bermanfaat, meskipun hanya sedikit, ambillah dengan bebas. Tidak ada ikatan antara Anda dengan saya. Apalagi harus menjadi umat Buddha. Sekalipun Anda bukan sebagai umat Buddha atau bukan menjadi umat Buddha, kalau uraian-uraian Dharma itu bermanfaat dan tidak mengganggu keimanan Anda bisa dengan bebas mengambil untuk memperkaya spiritualitas Anda. Apakah boleh Bante ceramah 1 jam saya hanya mengambil 1 kalimat atau 2 kalimat? Oh, mengapa tidak? Anda mau mengambil separuh silahkan. Anda mau mengambil sebagian kecil silahkan. Yang lain ditinggalkan dulu. Kalau Anda mau membuang semua, sayang. Begitu. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada hal-hal yang menarik dalam kehidupan ini dan selalu menarik karena pada sebagian orang yang selalu menarik itu karena menjadi teka-teki. Bagaimana toh yang sebenarnya itu? Karena itu selalu menarik. Mau disambung, ditambah. Nanti sebentar bisa keras sendiri. Mungkin saya harus belajar dari Pak Andri Wongso. Ibu Bapak, saudara-saudara, hal yang menarik itu adalah tentang mengapa kita harus berada dalam keadaan yang seperti ini. Mengapa saya harus mengalami keadaan yang seperti ini? Apa sebabnya? Di antara saudara-saudara kita yang berpikiran simpel, sederhana, mungkin dengan jawaban yang sederhana sudah puas. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang sering disebut sebagai the truth seeker, pencari kebenaran, pencari kasunyatan dalam bahasa Jawa, jawaban yang simpel tidak memuaskan, tidak mencerahkan. Mengapa kok saya begini, Bante? Mengapa saya mengalami seperti ini? Mengapa yang lain begitu? Jawaban yang simpel tentu, ya sudahlah, terima, memang nasibmu begitu. Selesai. Tetapi jawaban itu bagi sebagian orang tidak mencerahkan. Ya mengapa nasib saya harus begini sedangkan yang lain tidak?
pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah basi di sepanjang masa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, secara sedikit terinci, ada 3 hal yang menurut Dharma yang disampaikan oleh Buddha Gautama, yang dinyatakan oleh Buddha Gautama, 3 hal ini tidak sesuai dengan kesunyataan, tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau menyampaikan pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran ini supaya tidak mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya. Yang pertama, saya akan mengutipkan sedikit istilahnya, meskipun tidak banyak. Istilah pandangan yang tidak sesuai ini dalam bahasa Pali. Memang tidak harus bahasa Pali atau bahasa Sanskerta itu dikutip, tetapi saya akan mengutip sedikit supaya saya kelihatan biku sungguh-sungguh. Pandangan yang pertama disebut Isara Nimana Wada, Iswara Nirmana Wada. Ada satu pandangan bahwa suka duka yang Anda alami sekarang ini, kondisi, keadaan, suasana kehidupan saudara yang saudara alami sekarang ini, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu sudah ditentukan oleh Iswara. Iswara artinya dewa yang sangat berkuasa. Ya begitulah, kita harus menjalani, dan ketentuan itu sudah digariskan sebelum kita dilahirkan. Kita hanya menggenapi saja. Perbuatan-perbuatan bajik kita, perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya. Karena jalan hidup kita sudah ditentukan. Itu pandangan pertama yang oleh Buddha Gautama disebutkan itu tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan the truth, tidak sesuai dengan kesunyataan. Saya teringat, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya pernah diundang ke Karanganyar di dekat Tawangmangu beberapa tahun yang lalu, agak lama. Pada waktu itu saya bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari berbagai-bagai agama. Kami diminta berbicara apakah sumbangsih agama-agama ini di dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena pada waktu itu sedang sengit-sengitnya perang Irak yang pertama. Perang Amerika dengan Irak, masalah Kuwait yang pertama, bukan perang Irak yang belakangan. Dan biasanya saya dianggap mewakili agama Buddha, bicaranya paling belakang. Di mana-mana ya. Oh, dengan senang hati. Justru saya senang berbicara paling belakang. Sebabnya, Bante, orang Jawa mengatakan kalau berbicara belakang itu kan tinggal pukul gong. Yang benar, yang tidak sesuai kan tinggal ngeritiki sana, ngeritiki sini. Hantam sana, hantam sini.
Pembicara-pembicara di depan berbicara banyak. Dan ada satu pembicara yang secara sepintas lalu, meskipun tidak diuraikan, menjelaskan bahwa kondisi dunia ini secara luas, termasuk keadaan hidup kita ini, itu memang sudah digariskan begitu. Kita-kita ini, apa yang kita alami ini, itu sesuai dengan the grand skenario. Sudah ada skenarionya, jadi kita hanya memenuhi saja, menggenapi. Nah, saya mendapat bahan. Kalau begitu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, pada waktu giliran saya berbicara terakhir, apa gunanya kita berkumpul di sini untuk berbicara bagaimana membuat dunia damai? Kalau memang sudah ada the grand skenario, sudah ada rencana sebelumnya, ya kita tinggal melihat saja. Perang. Berhenti. Kan? Semuanya kan berjalan sesuai dengan skenario. Itu menjadi tidak relevan. Kita berbicara, berkumpul, mencari jalan untuk mendamaikan perang. Nah, perang itu sudah diskenariokan kok. Kalau tidak diskenariokan, tidak akan terjadi perang. Nanti kalau skenarionya sudah tiba waktunya berhenti sendiri. Manusia bisa apa toh? Kita bisa apa toh? Nah, pandangan Iswara Nirmana Isara Nimana Wada itu salah satu pandangan yang kurang sesuai, yang tidak sesuai dengan kesunyataan. Ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua disebut ahetuka wada. Wada artinya pandangan. Ahetuka. A itu tidak, hetu itu sebab. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara, tidak ada sebabnya. Ya terjadi begitu aja. Ada susah, ada senang, ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada turun, ada naik. Begitu saja. Tidak ada sebabnya. Kita mengendalikan diri, kita berbuat bajik, kita menolong, kita berbuat jahat. Tidak ada pengaruhnya. Suka duka itu jalan otomatis. Buddha Gautama mengatakan menurut Dharma itu juga tidak sesuai. Di dalam kasunyatan tidak begitu. Ahetuka, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kami di daerah mengatakan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Jalan saja secara alami. Tidak mungkin, sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sekarang yang paling penting pandangan yang ketiga. Sekalipun Ibu Bapak mungkin pernah lama belajar agama Buddha, saya masih menjumpai beberapa umat Buddha sendiri salah menangkap persoalan atau pandangan yang ketiga ini. Pandangan yang ketiga disebut Pube Kamawada. Pube Karmawada. Pandangan yang menyebutkan bahwa, saya akan sebutkan pelan-pelan supaya Ibu Bapak bisa menyimak. Pandangan yang menyebutkan bahwa kaya miskin, pangkat atau orang biasa, suka duka kehidupan kita ini, nasib kita ini adalah akibat dari karma atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Salah itu rantai salah, tidak benar. Suka duka, kaya miskin, naik turun, apa yang kita alami sepanjang kehidupan ini
adalah akibat dari karma kita atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Perbuatan yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya. Menurut Dharma, pandangan seperti itu salah. Karena kalau suka duka, kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita itu semata-mata ditentukan oleh akibat karma kita yang lalu, lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Apa gunanya susah payah yang kita lakukan sekarang? Apa manfaatnya kita mengendalikan diri sekarang? Apa manfaatnya kita berbuat amal, berbuat bajik sekarang? Kalau semua sudah ditentukan oleh atau akibat dari karma yang lalu. Kita sekarang berbuat seenak kita saja. Mau jahat-jahat, mau senang-senang, semuanya kan ditentukan oleh akibat yang lalu. Yang kita lakukan sekarang kan tidak ada pengaruhnya. Pandangan seperti itu amat berbahaya. Sering dikatakan pandangan yang fatalistik, pandangan yang fatal, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah ditentukan sebagai akibat perbuatan kita sendiri yang lalu. Apa bedanya dengan pandangan yang pertama? Hanya pandangan yang pertama mengatakan hidup kita ini sudah ditentukan oleh yang sangat kuasa. Kita tidak bisa mengubah. Suka duka hidup kita ini sudah ditentukan. Sama dengan pandangan yang ketiga ini. Suka duka kita ini sudah ditentukan oleh perbuatan kita yang lalu. Sami mawon, sama saja. Hanya yang satu mengatakan Iswara, Brahma, Mahadewa atau Tuhan. Yang ketiga ini mengatakan karma. Sama saja. Sama fatalnya. Ibu, bapak, dan saudara, menurut Dharma, menurut kesunyataan, menurut kasunyatan, lalu bagaimana Bante? Apa yang sesungguhnya yang membuat kita menjadi begini? Bante menjadi biku, saya menjadi pedagang, dia menjadi karyawan, dia menjadi ini, dia mengalami begitu, saya merasa begini, dia menghadapi begitu. Mengapa semua bisa terjadi? Menurut Dharma, suka duka, kaya miskin, jatuh bangun yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan karma-karma kita yang lalu dan apa yang kita lakukan sekarang. Tidak hanya yang lalu dan sekarang. Dan juga tidak hanya yang sekarang dan juga yang lalu. Itulah sesungguhnya pengertian hukum karma yang berhubungan dengan nasib kita, dengan keberadaan kita sekarang. Sering orang mengatakan, ya akibat yang lalu kan kita memetik buahnya sekarang. Tidak lengkap. Dan pandangan seperti itu bisa berbahaya. Kalau semua akibat yang lalu, apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Justru yang kita lakukan sekarang ini yang bisa kita atur, kita manage dengan sebaik-baiknya. Yang lalu sudah lewat. Yang lalu saya pernah menjadi penipu, yang lalu saya pernah menjadi pembohong, yang lalu saya pernah berjasa, sudah lewat. Apa yang bisa Anda lakukan dengan yang lalu? Justru yang sekarang Anda bisa melakukan sesuatu yang baru. Oleh karena itulah, yang sekarang yang paling penting menurut pandangan Dharma. Kalau yang lalu saudara melakukan hal-hal yang baik, saya yakin Bante,
Hidup saya yang lalu saya banyak sekali berbuat baik. Tapi kalau sekarang saudara tidak melakukan hal-hal yang positif yang baik, dengan berpangku tangan, dengan berongkang-ongkang kaki, jangan harap saudara akan sukses sekarang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak kondusif, yang tidak cocok, tidak memungkinkan karma yang lalu akan berbuah. Tiba-tiba. Kalau Anda sekarang membuat kejahatan, kemalasan, kehidupan yang merugikan yang lain, karma-karma yang lalu tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah, tidak cocok. Anda punya benih, punya bibit yang unggul, biji buah, biji tanaman yang hebat sekali, tetapi apakah sudah cukup? Kalau Anda tidak menggarap lahan, tidak menanam dengan tekun, dengan sungguh-sungguh memberikan air, memberikan pupuk, biji itu tidak akan tumbuh di atas meja ini. Meskipun Anda mempunyai biji yang hebat. Biji itu seperti karma yang lalu. Dan usaha kita, perbuatan kita, yang kita lakukan sekarang seperti orang menanam biji. Kalau dia menanam di tanah yang baik, dipelihara dengan baik, diberi air yang cukup, dirawat, biji itu akan tumbuh dengan bagus. Tetapi kalau dibiarkan, biji itu akan mati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mengapa kita secara terang-terangan atau di dalam hati kecil kita ingin tahu tentang nasib kita? Mengapa? Apa yang kita harapkan sesungguhnya? Ya Biku, ya Bante, kalau kita mengetahui nasib kita ini sebenarnya bagaimana, datangnya dari mana, kita akan bisa hidup bahagia. Memang saudara, hidup bahagia itu menjadi obsesi, menjadi harapan, menjadi cita-cita semua orang. Tetapi kalau misalnya ada orang bertanya kepada saudara, saudara juga ingin bahagia? Oh iya, tentu. Lalu kemudian orang itu bertanya, tetapi saudara, apa toh sesungguhnya yang saudara sebut bahagia itu? Apa toh sesungguhnya yang disebut bahagia itu apa? Yang saudara harap-harapkan itu. Tidak banyak yang bisa menjawab. Paling mereka menjawab, iya bahagia itu kan relatif. Begitulah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, menarik sekali. Beberapa waktu yang lalu kami membuat seminar di Solo tentang bahagia itu apa? Seorang psikolog mengumpulkan pendapat-pendapat dari banyak orang. Dan terkumpul beberapa gambaran tentang bahagia itu. Dia mengatakan, ya, tidak cemas, puas, gembira, harmoni, damai, tanpa pertentangan, tanpa pertengkaran. Itulah bahagia. Itulah definisi atau pandangan secara umum yang disebut bahagia. Kemudian orang ini bertanya kepada kami, apakah agama Buddha juga mengenal bahagia, Bante? Bukankah ajaran sentral agama Buddha, 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran Arya, yang pertama mengatakan hidup ini menderita. Apa agama Buddha juga mengakui adanya bahagia? Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu Bapak Saudara. Saya menjawab dengan tidak ragu-ragu, iya, agama Buddha mengakui bahagia. Tetapi
Bahagia itu bertingkat-tingkat, saudara. Apapun kebahagiaan yang saudara sebutkan, saudara merasa puas karena tujuan tercapai, anak-anak di wisuda hari ini berhasil membuka usaha baru. Iya, itu kan bahagia, Bante. Iya. Buddha Gautama juga merinci ada beberapa bahagia. Seperti disebutkan, orang cukup mempunyai materi sehingga dia tidak kekurangan. Dan beliau mengatakan itu bahagia. Dalam bahasa Pali disebut sukha. S-U-K-H-A, bahagia. Dan dia bisa menggunakan materi itu pun bahagia. Dan beliau mengakui, Dharma mengakui, itu kebahagiaan. Kemudian ada kebahagiaan, dia mempunyai materi, dia menggunakan materi, dan materi yang dipunyai, yang digunakan itu bukan hutang. Itu juga bahagia. Kalau kita masyarakat Indonesia ini juara hutang, jadi bagaimana mau bahagia? Juara hutang, juara korupsi. Seluruh dunia kita ranking 7. Dulu 10, sekarang 7. Dari 175 negara, korupsi kita nomor 7. Khusus dari negara-negara Asia, di negara-negara Asia, bukan di seluruh dunia, korupsi kita juara pertama. Saya pikir, apa kita ini kalah toh dengan Bangladesh, dengan Pakistan, juara pertama korupsi kita. Ada lagi satu kebahagiaan yang disebutkan anawaja suka. Bahagia kalau kita punya materi meskipun tidak berlimpah, bisa menggunakan materi itu bukan dari hutang dan didapat dengan cara yang tidak merugikan makhluk lain. Apakah itu juga diakui sebagai kebahagiaan, Bante? Oh iya. Punya materi, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, kemudian keberhasilan anak-anaknya, keberhasilan keluarganya, apakah itu bukan bahagia? Apakah itu juga diakui sebagai kebahagiaan? Iya, yes, itu kebahagiaan. Tetapi, apakah itu kekal? Apakah itu tidak mengalami perubahan? Apapun kebahagiaan yang saudara sebutkan di dunia ini, semua ada awalnya dan kemudian berakhir. Kita tidak bisa memegang. Orang Jawa mengatakan gundeli. Jangan sampai kebahagiaan ini luntur atau hilang. Tidak bisa. Ibu bapak dan saudara-saudara. Lalu bagaimana, Bante? Apa yang disebutkan? Apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan menurut pandangan agama Buddha? Secara singkat. Begini ibu bapak dan saudara. Saya tidak berbicara filosofis yang agak mendalam. Tetapi secara singkat saya ingin memberikan gambaran. Supaya ibu bapak bisa menangkap secara objektif apa yang disebut kebahagiaan itu sesungguhnya menurut agama Buddha. Tentu saya tidak berbicara tentang nirwana, kesucian dan sebagainya, tetapi dengan kalimat yang sederhana. Silahkan, ya silahkan. Dalam bahasa sekarang, sah-sah saja saudara menikmati materi yang saudara punyai, menggunakan dengan benar, mencari dengan baik, menggunakan dengan baik, sah-sah saja. Tetapi itu akan menjadi kebahagiaan yang
benar, itu akan menjadi kebahagiaan yang lebih tinggi kalau saudara menikmati itu dengan tanda petik, menikmati kebahagiaan yang saudara kadang-kadang rasakan itu, yang saudara kadang-kadang nikmati itu, saudara menikmati itu dengan dilandasi pengertian bahwa ini tidak kekal. Apakah artinya? Artinya saudara harus punya sikap mental siap menerima perubahan. Karena kalau saudara tidak siap menerima perubahan, semua kebahagiaan itu akan menjelma menjadi penderitaan. Loh, kok berubah? Ya memang. Tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Apapun, kehidupan keluarga, kehidupan keberhasilan di dalam dunia, dunia sehari-hari yang saudara alami, semuanya akan berubah. Kalau saya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hasil itu dari perbuatan yang halal, Bante, tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi, dengan halal, dengan sungguh-sungguh, apakah juga terkena perubahan? Oh iya, pasti. Apa di dunia ini yang tidak berubah, Ibu Bapak Saudara? Menurut Dharma hanya asang kata Dharma. Boleh saya menggunakan kalimat Tuhan, hanya asang kata Dharma yang tidak berubah. Semuanya berubah. Ketenangan orang meditasi. Kalau Anda meditasi sampai mengalami ketenangan, itu juga berubah. Anda tidak bisa meditasi sekali mencapai ketenangan lalu digondeli, dipegang untuk seterusnya. Itu juga berubah. Dan kalau Anda tidak siap menerima perubahan, Anda membuat penderitaan untuk Anda sendiri. Yat anicang tang dukang. Semua yang berubah bisa membuat penderitaan. Kalau Anda tidak mau menerima perubahan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau perubahan kecil mungkin tidak mengguncangkan emosi saudara. Pakaian sobek, atau mungkin kita salah perhitungan sehingga uang kita lepas atau hilang. Tapi kalau perubahan yang besar, tiba-tiba mungkin anak sakit dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, ibu bersiap-siap. Tiba-tiba suami atau istri mendahului lebih dahulu, atau rumah kita terkena bencana, atau usaha kita tiba-tiba hancur. Kalau ibu bapak dan saudara tidak pernah mendengar perubahan, tidak pernah latihan menerima perubahan, semuanya itu akan menjadi penderitaan. Dan itu tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana berarti kita bisa siap menerima perubahan? Ya harus latihan. Ibu jangan hanya, ibu bapak dan saudara jangan hanya enjoy, menerima, mengalami keberhasilan, menikmati keberhasilan, kelancaran, kemajuan, keuntungan, tetapi siap juga menerima sisi yang sebaliknya. Perubahan akan terjadi. Disitulah gunanya kita belajar pencerahan, belajar dharma, belajar agama. Tidak usah jadi ulama, tidak usah jadi rohaniwan, tidak usah menjadi ahli agama, tetapi perlu belajar dharma untuk menghadapi perubahan. Sudahkah ibu bapak, saudara-saudara siap menghadapi perubahan? Jadi ibu bapak dan saudara, kalau ibu bapak dan saudara bisa menikmati apa yang ibu bapak sebutkan sebagai kebahagiaan, kebahagiaan materi, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan keberhasilan, kalau ibu bapak bisa menikmati
dengan dilandasi kebijaksanaan bahwa apa yang saya nikmati ini pasti berubah, ibu bapak tidak terikat, tidak melekat, ibu bapak tidak akan pernah menderita. Jadi Bante, kebahagiaan atau penderitaan itu kita sendiri yang membuat. Oh iya, benar, pasti. Kebahagiaan dan penderitaan 100% tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada unsur luar yang membuat kita bisa menderita atau bahagia. Itulah cara mengubah nasib yang paling ampuh. Jadi ibu bapak dan saudara, jangan ibu bapak dan saudara berpikir, ya sekarang rumah saya hanya begini Bante, usaha saya hanya begini. Kalau nasib saya berubah itu tentu rumah saya lebih besar, usaha saya lebih besar, mobil saya lebih mentereng, saya akan merasa sangat bahagia. Oh, dia sekarang hidupnya sudah maju, cobalah lihat. Rumahnya bagus, kendaraannya, wah hebat. Dulu dia hanya hiduplah ala kadarnya, maju sekarang. Kita kan menilai begitu ibu bapak. Tapi apakah benar penilaian kita? Memang rumahnya bagus, indah, rapi, mewah, mobilnya juga bagus. Tapi dia seperti tinggal di rumah sakit kelas 1. Saya kalau masuk rumah sakit Singapura itu sekarang sudah seperti masuk kondominium ya, masuk hotel. Apa itu? Ruang depan rumah sakit itu tidak seperti rumah sakit lagi, sudah seperti lobi hotel yang bintang 5 itu. Bagus sekali, aduh mewah. Indah, kebun-kebunnya, tamannya, bangunannya, lux ya, indah sekali. Tapi yang tinggal sakit semua. Dan saudara tidak mau disuruh tinggal di situ. Yang tinggal tidak bisa menikmati keindahan, kemewahan, ya, gemerlap. Bukan jaminan. Kita menilai, oh dia hidupnya maju Bante sekarang, usahanya besar, rumahnya jadi besar, kendaraannya, oh mobilnya sekarang bagus-bagus. Bukan ukuran bahwa dia hidup bahagia. Loh, mengapa? Karena yang membuat bahagia itu ini, saudara. Bukan itu yang di luar. Jadi, kalau saudara bisa mengubah pikiran saudara, saudara akan bahagia. Tidak peduli rumah saudara seperti apa. Bisa sederhana, bisa bagus sekali. Kuncinya bukan yang di luar, tapi yang ada di dalam. Kalau Anda tidak bisa mengubah pikiran saudara, hanya berisi kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, saudara tidak akan pernah bahagia. Kalau saudara melihat kehidupan para biku, kalau saudara datang ke wihara atau ke Mendut misalnya, saudara melihat Bante pakaiannya juga itu, iyalah ini, kemari ya di sini ya begini, ketemu pejabat ya beginilah. Kami tidur juga sederhana sekali, di bawah kalau ada bednya kecil, atau saya sering juga tidur di karpet di lantai. Orang mungkin akan mengukur dengan kacamata dia, apa bahagianya hidup seperti itu. Dulu ada orang yang mengatakan, memberikan komentar kepada temannya, kamu jangan tiru-tiru hidup seperti itu. Itu orang gila. Kebetulan pada waktu itu ada biku dari New Zealand,
biku dari Selandia Baru, ketemu dengan temannya sesama orang Barat. Guide-nya itu kemudian lapor kepada bikunya itu. Bikunya itu juga memberikan komentar. Aku juga tidak akan mau meniru hidupnya dia. Itu juga orang gila. Ibu bapak dan saudara-saudara, kembali kepada pembicaraan kita. Memang menggunakan kehidupan ini, menggunakan pikiran kita, fisik kita, bagaimanapun keadaannya, apa yang kita miliki untuk melakukan kebajikan, berguna bagi orang banyak, bagus. Supaya Bante, saya banyak membuat karma-karma baik, sehingga kalau saya membuat karma baik, nanti buahnya kan kebahagiaan, kesejahteraan. Kan begitu toh Bante cara mengubah nasib. Tidak salah saudara, tetapi bukan cara yang ampuh, cara yang biasa. Cara yang ampuh untuk mengubah nasib adalah ubah pikiran Anda sendiri yang ada di dalam diri kita. Mengapa toh Anda ingin mengubah nasib? Ya saya ingin bahagia Bante. Saya tidak ingin hidup saya ini menderita, sengsara, saya ingin bahagia. Sumber kebahagiaan ada di dalam diri kita. Kalau Anda tidak pernah mengubah yang di dalam, hanya mengubah rumah, mengubah mobil, mengubah materi, mengubah makanan, mengubah pakaian, mengubah pergaulan, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Selalu begitu dan selalu kecewa. Marilah kita mengubah yang ada di dalam. Ada satu cerita menarik. Ada satu ibu mempunyai dua anak. Yang satu jual mie, yang satu jual payung. Kalau panas terik, debu berterbangan di mana-mana. Ibunya susah. Wah, anakku yang jual payung ini tidak akan laku. Tidak laku. Mengapa? Payung kan lakunya kalau musim hujan. Kalau panas terik, debu di mana-mana, anakku yang jual payung kasihan, tidak laku, makan apa dia? Menderita. Tapi sebaliknya kalau hujan juga menderita. Anakku yang jual mie, dia menjemur mie-nya nggak kering. Hujan tiap hari. Ibu ini tidak pernah bahagia. Ibu ini selalu prihatin, selalu sengsara. Mengapa? Karena cara berpikir dia sendiri. Bukan karena faktor yang di luar. Kita tidak bisa mengubah musim kemarau menjadi musim hujan. Kita tidak bisa mengubah hujan menjadi kemarau. Dia akan berjalan begitu. Kita harus mengubah pikiran kita. Atau, kalau saya punya motor, meskipun tidak baru, alangkah bahagianya saya. Terpenuhi dia punya motor. Dia bahagia, tetapi ingat, kebahagiaan itu tidak kekal. Kalau dia sudah punya motor, bahagianya itu juga hilang, luntur. Kalau saya punya roda 4, tentu kalau pergi tidak kena debu. Sekarang cita-citanya naik, punya roda 4, lalu punya roda 4, alangkah bahagianya. Kalau punya 2, lebih baik. Sekarang dia punya 2, bahagia. Sekarang naik lagi, kalau saya punya helikopter, lebih baik. Kalau sudah punya helikopter, dia lalu berpikir, kalau saya punya kuburan, di mana kuburan saya? Itulah, ya itulah. Itulah yang membuat kita menderita.
Saya mengatakan pada psikolog itu tidak apa. Silahkanlah Anda mempunyai cita-cita, Anda mempunyai tujuan yang sesuai dengan batas. Dan kalau itu dicapai, sadarilah bahwa kepuasan ini tidak kekal. Siap menerima perubahan. Selain mempunyai cita-cita sesuai dengan takaran, sesuai dengan batas, keberhasilan itu jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Siap menerima perubahan. Kalau semakin banyak keinginan, semakin banyak harapan, semakin banyak nafsu, maka Anda membuat penderitaan untuk diri Anda sendiri. Anda harus siap mengubah pikiran Anda. Jadi, menurut pandangan agama Buddha, kebahagiaan itu harus dibuat sendiri, bukan diminta dari siapapun. Kalau Anda mempunyai pandangan Bante, di mana saya bisa mendapatkan kebahagiaan, kepada siapa saya harus minta kebahagiaan, pandangan seperti itu tidak sesuai dengan kesunyataan. Anda harus buang pandangan seperti itu. Tidak ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan pada saudara. Tidak ada tempat di mana saudara bisa mencari kebahagiaan. Kalau saudara ingin bahagia, saudara harus mengubah nasib saudara dengan cara mengubah pikiran saudara. Dari berpikir semuanya kekal, sekarang harus diubah untuk siap menerima perubahan. Dari berpikir meminta, mencari kebahagiaan, harus diubah dengan membangun, membuat kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Tetapi Bante, kan kita sering menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang bukan saya yang membuat. Dari keluarga, dari anak-anak, dari teman, dari kolega dan sebagainya. Silahkan, tidak apa saudara, tidak apa. Menurut pandangan Dharma, apa yang terjadi, termasuk persoalan-persoalan yang terjadi, adalah akibat dari perbuatan kita sendiri yang sekarang dan yang lalu. Tidak diberikan atau hukuman yang kita terima dari siapapun. Dan semua persoalan itu juga tidak kekal. Itulah optimisme yang kita pegang. Kalau persoalan, kesulitan, penderitaan ini diberikan oleh orang lain, oleh kekuatan lain, kita bisa pesimis. Ya, kalau saya bisa mengatasi, kalau tidak bisa bagaimana? Karena kesulitan ini diberikan oleh kekuatan lain. Tetapi kalau kesulitan itu saudara sendiri yang menjadi sebabnya, karena karma yang sekarang atau karma yang lalu, pasti bisa diatasi. Saudara pasti mampu mengatasi. Karena saudara sendiri yang menjadi penyebab. Bukan diberikan, bukan beban yang diberikan oleh kekuatan lain. Andai kata tidak bisa, bagaimana tadi? Ada satu tulisan Dalai Lama yang sangat baik. Saya ingat sekali. Dalai Lama mengatakan, andai kata ada masalah ibu bapak dan saudara, yang ibu bapak yakin, saya nggak bisa, kok ora bisa, Bante, saya nggak bisa mengatasi. Dalai Lama mengatakan, ya nggak usah susah. Kalau sudah disebutkan, sudah yakin bahwa masalah itu tidak bisa diatasi, tidak bisa, mau diapakan lagi? Ya nggak usah susah. Oh, tidak bisa. Betul tak? Kalau Anda tidak bisa, mau susah itu kan bodoh sendiri. Kalau memang Anda tahu, saya tidak bisa Bante mengatasi ini, sangat tidak bisa, memang tidak bisa. Ya udah, buat apa susah? Memang nyatanya tidak bisa. Kemungkinan yang kedua, ada masalah, saya bisa mengatasi, apalagi bisa mengatasi
buat apa susah? Ya, buat apa susah? Saya yakin Bante, saya bisa mengatasi. Buat apa susah? Kalau Anda bisa mengatasi, tidak ada alasan untuk susah. Kalau Anda tidak bisa mengatasi, juga tidak ada alasan untuk susah. Namanya tidak bisa diapakan, tidak bisa. Ya sudah, buat apa susah? Jadi Ibu Bapak dan Saudara, kesimpulannya, susah atau senang, suka, bahagia atau menderita, semuanya tergantung dari kita. Bukan tergantung dari luar. Nanti kalau kita jadi tua, rambut jadi putih, gigi-gigi mulai goyah, tenaga sudah mulai berkurang. Kadang-kadang sakit yang berhari-hari. Itu kan membuat kita menderita. Iya, kalau Anda tidak mau menerima kenyataan itu, Anda menderita. Kalau Anda mengubah pikiran Anda, iya, umur saya sudah menjadi tua. Saya siap menerima ketuaan. Saya siap menerima sakit. Saya akan berobat semaksimal saya, tetapi karena memang mobil sudah tua, bukan mobil baru, saya sering terkena penyakit. Penyakit tetap sakit, tetapi mental Anda tidak akan menderita. Yang menjadi persoalan, kalau Anda sudah menjadi tua, tidak mau jadi tua, Anda menderita. Yang menjadi persoalan, kalau Anda sakit, Anda tidak mau sakit, Anda menderita, sangat menderita. Kalau sakit ya udah sakit, mari diobati dan menunggu proses menjadi sembuh. Hukum alam tidak pernah mengenal meloncat, ujuk-ujuk sembuh, tiba-tiba sembuh, tidak bisa. Kita terima sakit, diobati, kita tidak akan menderita. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, perubahan akan jalan terus. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa stop perubahan. Hei, jangan berubah, tidak bisa. Apapun, apalagi fisik kita ini, selalu berubah. Perubahan tidak bisa dihentikan, tidak bisa di stop. Apa saja akan berubah. Tetapi perubahan tidak bisa di stop, tetapi penderitaan bisa di stop. Biar perubahan jalan terus, kita tidak perlu menderita. Mengapa? Karena kita sendiri yang membuat kita menderita. Kalau kita tidak ingin menderita, kita tidak akan menderita. Meskipun perubahan terjadi. Nah, itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara. Saya melantur, ya apa itu, melanggar undang-undangnya moderator 40 menit. Itulah Ibu Bapak dan saudara, ya. Secara ya mungkin agak filosofis, tetapi begitulah apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama, apa yang menjadi, apa yang perlu kita ketahui sebagai pencerahan bagaimana mengubah nasib. Tidak hanya semata-mata mengubah perilaku, meskipun itu perlu. Tidak hanya semata-mata meninggalkan kejahatan, menambah kebajikan, menambah amal, banyak berbuat baik supaya hokinya besar, supaya makmur. Tidak hanya itu, meskipun itu perlu, yang lebih perlu lagi mengubah pikiran kita. Kalau Anda tidak pernah belajar mengubah pikiran Anda tidak akan mengerti apa bahagia itu, di mana bahagia itu, apa sesungguhnya bahagia itu.
Karena materi yang cukup, kemakmuran, hoki dan sebagainya hanyalah kebahagiaan yang biasa yang akan terkena perubahan. Oleh karena itu, tanpa mengubah sikap mental kita, pikiran kita, jangan harap kita akan mengenal bahagia yang lebih tinggi, bahagia yang sesungguhnya. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah wawasan. Memang mendengarkan uraian Dharma, rajin datang mendengarkan uraian Dharma. Orang mengatakan apa bisa menjadi sumber kemakmuran? Tidak. Tetapi kalau Anda bisa menggunakan uraian ini akan bisa membantu mengubah pikiran Anda, dan pikiran Anda itu akan membuat Anda mempunyai sumber kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Bisa Bante mengubah cara berpikir seperti itu? Bisa, saudara. Mengapa tidak? Mudah? Memang tidak mudah. Tetapi harus kita mulai sekarang. Terima kasih. Baik, sebuah wejangan Dharma yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berlanjut supaya agak tertib, karena Bante Panyawaro memang memiliki suara yang khas ya, yang tidak seperti motivator nomor 1 yang bisa teriak-teriak ya. Jadi mohon HP-nya, mohon handphone bisa 1-2 menit di nonaktifkan dulu atau di vibrate ya, diketarkan supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Kalau saudara, kita sudah dengar banyak ya, jadi sudah tidak perlu lagi saya menyarikan, tapi kita langsung saja ke pertanyaan Anda. Malam ini kesempatan yang baik sekali. Anda yang hadir di sini ada hadiah. Ya, panitia bilang ada hadiah. Door prize, hadiah nanti kaset ya, bukan berenang di Sungai Ciliwung, bukan ya, kaset. Gunakanlah kesempatan malam ini untuk benar-benar bertanya. Mohon tidak panjang karena waktu kita sangat terbatas. Apabila Anda panjang nanti kita potong. Mohon tidak tersinggung ya, karena tadi Bante sudah mengatakan ya. 3 penanya dulu. Ya. Baik, Bante menginginkan 3 penanya pertama. Nanti akan mendapatkan kaset dari Joki. Joki ada di sini, Joki? Sorry, Candani, ciptaan Joki. Bukan Candani maksudnya lagunya, ciptaan Joki maksudnya ya. Hanya, baik, silakan 3 orang. hanya saya mohon jangan bertanya untuk mendapat kaset. Baik. Baik Bapak Ibu, supaya fair ya, supaya fair, kiri 1 saja Pak. Bapak yang paling depan, silakan Pak, langsung Pak ke depan Pak. Oh yang di depan ini, 1, oke. Sebentar Pak ya, 1 dari sini. Ya Ibu silakan Bu, langsung Bu. Bu di sini Bu, langsung Bu, biar cepat ya. Ibu langsung Bu, silakan. Bapak langsung di sana. Yang lain bisa ditulis. Silakan Bapak. Mohon sebutkan nama Anda. Sebut nama dan saya mohon pertanyaannya singkat, ya singkat. Ya tidak perlu latar apa itu alasan apa komentar. Nama saya Wira Hadi. Wira Hadi, Pak Wira, silahkan Pak Wira. Saya mau menanyakan tentang bagaimana kalau dengan adanya ahosi karma itu Bante. Ahosi karma. Iya, dalam mengubah nasib ini. Iya. Iya. Ahosi karma itu karma yang hangus. Ini yang ditanyakan karma yang baik atau karma yang jelek? Bagaimana dia proses itu terjadi kalau memang kita lampau ada, sekarang kita berbuat Bisa baik. hangus gitu ya. Iya. Terima kasih. Baik. Iya, sangat teknis ya, tetapi saya akan menjawab ya. Baik, yang kedua tadi Ibu, silakan Bu. Iya. Nama
Saya Mega. Mega, Ibu Mega. Mari Bu Mega ya. Saya mau tanya Bante ya, ini ada orang misalkan hutang sama kita gitu ya, tapi sulit gitu untuk kita bisa supaya dia bisa bayar sama kita gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu? Bagaimana? Baik, yang ketiga Bapak silakan langsung Pak. Mohon sebutkan nama Anda. Nama budaya. Nama saya Sutarno. Sutarno. Iya, Sutarno. Sutarno. Saya ingin tanyakan, tadi sempat Bante katakan bahwa kondisi kita sekarang ini karena dipengaruhi oleh perbuatan kita yang masa lalu dan masa sekarang. Iya. Saya pernah membaca dan mendengar suatu kisah gitu, ada seorang ibu yang begitu menginginkan seorang anak gitu, dan benar-benar dia mendapatkan, dia mengandung 9 bulan anak itu, tapi kenyataannya pada saat dia lahir baru 3 detik anaknya langsung meninggal. Nah, kalau seperti Bante katakan kondisinya seperti itu, anak ini kan belum melakukan sesuatu pada kondisi seperti ini, yang baru lahir langsung meninggal. Kalau hal ini kejadiannya, kalau misalkan Tuhan tidak memberikan dia izin suatu anak, kenapa dia diberi mengandung gitu? Ibu itu boleh mengandung, tapi baru lahir langsung meninggal. Ini seolah-olah Tuhan mempermainkan orang tua ini gitu, ya kan? Kalau memang tidak diberikan, jangan diberikan suatu pandangan, padahal ibu itu udah begitu merawat kandungannya, ternyata lahir langsung meninggal. Baik, itu aja ya. Kalau ada boleh satu pertanyaan lagi, Satu aja dulu, nanti dilanjutkan. Boleh ya, Sil, ya, supaya yang lain bisa dapat kebagian. Terima kasih. Silakan Bante. Baik. Ibu Bapak, saya tidak dalam posisi menjawab dengan paham atau ajaran penciptaan. Tetapi Dharma itu membiasakan kita untuk melihat segala sesuatu dengan konteks, dengan pemikiran sebab akibat. Tidak ada sesuatu yang terjadi ujuk-ujuk, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Pasti ada sebabnya. Dan sebab yang menjadikan itu tidak berdiri sendiri. Ada sebabnya yang mendahului. Dan sebab itu tidak hanya satu. Biku Panyawaro malam hari ini ada di sini. Moderatornya Bapak Poniman. Maaf. Ya. Saya tidak sering berpasangan dengan beliau. Yang sering berpasangan dengan beliau Bante Wijito mungkin. Apa sebabnya? Secara sepintas Ibu Bapak akan menjawab. Bante bisa di sini malam hari ini dengan Bapak Ponijan. Saya harus hati-hati menyebutkan. Karena diundang oleh BDJC Pak Basri. Betul Bante sebabnya karena diundang oleh BDJC? Betul tapi tidak lengkap. Saya berada di sini memang ada undangan dari BDJC, tetapi ada sebab yang lain. Apa Bante sebabnya yang lain? Sehat. Kalau hari ini jatuh sakit saya tidak bisa datang kemari. Jadi sebabnya karena ada undangan dan karena sehat. Masih ada yang lain. Apa Bante sebabnya? Ada pesawat atau kendaraan yang membawa saya dari Jogja kemari. Dan pesawatnya tidak terlalu terlambat. Ada lagi sebab. Sebabnya masih bulannya, saudara. Ada yang nyetiri pesawat. Banyak pesawat, Biku Panyawaro sehat, cuaca baik, pilotnya mogok semua. Saya tidak bisa sampai kemari. Dan Bante sampai di sini memberikan ceramah dengan baik.
karena ada pesawat, ada pilot, karena sehat, karena ada undangan. Hanya itu? Tidak. Ada lampu yang begini terang. Kalau gelap gulita, ceramah ini tidak akan terjadi. Dan banyak macam, ada sound system yang baik. Ada kehendak dari ibu bapak untuk mendengarkan. Kalau tidak ada yang mendengarkan, saya tidak bisa ceramah sendiri. Karena itu kalau saya mengatakan, saya yang ceramah. Ya, untuk bicara boleh. Tapi di dalam kesunyataan, di dalam the truth, tidak benar. Karena kejadian ini terjadi dari bermacam-macam sebab. Mengapa sang ibu mempunyai anak, bisa mempunyai anak seperti yang diharapkan, tapi usianya hanya pendek? Ada sebab. Ada banyak faktor. Mungkin faktor kondisi kesehatan ibu saat mengandung tidak prima, tidak baik. Atau mungkin ada kondisi yang lain. Juga ada kondisi karma yang lalu dari ibu ini. Dan juga anak ini hanya lahir beberapa hari atau beberapa jam. Karena tidak ada usia yang cukup panjang untuk hidup dalam kehidupan sekarang. Banyak kondisi yang membuat anak itu tidak berpanjang usia. Itulah cara berpandangan seorang yang mengerti Dharma. Sehingga tidak perlu menyalahkan Tuhan. Tidak perlu demo kepada Tuhan. Kalau kondisi-kondisi itu menunjang, ibu itu akan lahir dengan anak yang sehat, dengan usia yang panjang. Dan harus diingat, sebab itu atau kondisi itu, penyebabnya itu tidak hanya satu. Banyak sebab melahirkan banyak akibat. Saya datang kemari juga memberikan banyak akibat. Yang tidak pernah mendengar Dharma, sekarang mendengar. Yang dulu ragu-ragu bisa menjadi lebih jelas. Yang mungkin semula merasa tidak ada semangat dengan mendengar Dharma, akan tumbuh semangat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak akibat yang juga muncul dari banyak sebab. Dharma, agama Buddha tidak mengajarkan kita satu sebab, satu akibat. Tidak. Banyak sebab mengakibatkan banyak akibat. Dan akibat-akibat ini akan menjadi sebab-sebab baru untuk menimbulkan akibat yang lain. Demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Tidak usah berpikir kapan berhentinya. Spekulasi itu tidak berguna bagi kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, tentang hutang Ibu Mega. Yang menjadi tujuan kita sebetulnya adalah bagaimana membuat hidup ini tidak menderita. Dengan kalimat, dengan istilah yang umum, bagaimana membuat hidup ini bahagia. Mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kehidupan ini paling tidak, kalau memang kita sulit untuk maju, paling tidak menghancurkan diri kita. Jadi, kalau memang itu hutang, kewajiban ibu untuk menagih. Hanya Dharma mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita, tagihlah, bukan dengan kebencian. Karena kamu hutang, kewajiban saya untuk menagih. Ya, Bante, tidak dengan kebencian kalau dia bayar. Sudah saya terima. Ya. Kalau ditagih 2-3 kali dia tidak membayar, bagaimana, Bante? Nah, kan ada pilihan pada kita. Kalau ibu masih bisa mempertahankan kesabaran ibu, menjaga diri, tidak terjerumus pada kebencian, pada niat ingin mencelakakan dia, tidak, masih bisa bersabar, tagihlah. Berapa kali sepanjang ibu masih bisa sabar.
Tetapi kalau kesabaran itu sudah habis, mulai timbul kebencian, ingin menghancurkan dia, ingin membalas dia karena benci, karena dendam, berhenti. Mana yang ibu pilih? Uang kembali dengan ketentraman yang hancur karena ketegangan, kemarahan, dendam, kebencian, kejahatan, dengan rugi materi tapi batin kita tidak hancur. Ya Bante, kalau bisa ya uang kembali, batinnya tidak hancur. Ya itu idealnya itu. Ibu boleh menagih 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kalau ibu mempunyai kesabaran, menjaga diri, tidak tergelincir pada kejahatan, tidak tergelincir pada keinginan mencelakakan yang lain, mengutuk, menyumpahi, tidak tergelincir. Saya bisa bertahan, Bante, menjaga diri, tidak mengharapkan dia celaka. Silakan ibu menagih sampai sak kesele, sampai ibu bosan. Syukur dia membayar. Tetapi kalau disuruh pilih uang kembali, mentalnya hancur, kejahatan dilakukan. Dengan rugi materi, ketentramannya tidak hancur. Saya pilih yang kedua. Mengatakan dukun ke saja, santet saja. Kapokmu kapan? Kalau enggak begini enggak akan bayar kamu. Uang akan kembali. Karena dia menderita, karena dia sengsara, karena dia tahu, cepat kembalikan. Kalau kamu enggak kembalikan nanti enggak habis-habis ini santetnya ini. Uang kembali, tetapi kita berbuat kejahatan. Apa gunanya hidup begitu? Apa tuh yang kita cari dalam hidup ini? Apakah materi, ataukah ketentraman? Lebih baik kalau tidak bisa dipertahankan, saya rugi mobil, saya rugi materi, saya rugi uang. Asal batin saya tidak hancur, saya tidak tergelincir melakukan kejahatan. Kalau saya mempunyai cukup ketentraman, mental yang baik, saya masih sehat, saya masih bisa cari lagi. Hidupkan segala-galanya. Pernah ada orang yang habis-habisan, rumahnya terbakar, tidak punya simpanan, habis sama sekali. Dia datang ke guru meditasi hanya dengan pakaian yang nempel. Dia berkata, Biku, Bante, Master, aduh saya sudah habis-habisan, habis segala-galanya. Mengapa? Rumah saya habis, saya tidak punya simpanan, hanya pakaian yang menempel. Saya sudah habis, Master, saya sudah habis. Biku itu bertanya, kamu masih hidup toh? Oh iya, itulah segala-galanya. Kalau kamu masih hidup, itulah segala-galanya. Bukan sudah habis, masih punya segala-galanya. Masih hidup, masih sehat, tidak stroke, ya, tidak berbaring di rumah sakit, sehat, dengan pakaian yang menempel, rumah semua habis. Itulah segala-galanya. Anda masih punya segala-galanya. Kehidupan itu lebih berharga dari segala-galanya. Ibu bapak, ada sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya sampaikan di sini hanya yang ngerti bahasa Jawa yang bisa tertawa. Sekarang kan lain tuh. Sekarang orang melihat tidak pedulilah nanti. Apalah spiritual, apalah mental, inilah hancur ya hancur. Pokoknya kan, hidup saya kan maju. Ya. Dia tidak peduli dengan ketegangan, dia hanya melihat yang di luar. Karena itu dijadikan ukuran, padahal ukuran bahagia itu di sini. Yang merasakan bahagia kan ini, toh bukan ini. Di Jawa kan orang mengatakan begini, urip kuwi rak mung mampir ngombe. Hidup itu kan hanya mampir minum.
sebentar ya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sekarang orang berkata lain. Urip kuwi ra mung mampir ngombe sing akeh. Hidup itu kan hanya mampir minum. Oleh karena itu minumlah yang banyak-banyak. Ya, itulah sekarang. Ya. Nanti apa itu? Kalau ada urusan ini, urusan itu, kadang-kadang ibu bapak atau yang menjadi partner, iya, beginilah, begitulah, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai. Apakah melanggar hukum, apakah uang suap, korupsi, dan sebagainya. Dulu di Jawa orang mengatakan, ngono ya ngono, ning aja ngono. Artinya begitu ya begitu, tapi jangan begitulah, gitu ya. Jangan mencolok lah, gitu. Artinya begitu. Sekarang lain. Ya, kalau orang korupsi, kalau orang menyeleweng, semono ya semono, ning aja semono. Tahu artinya? Sekarang kalau orang mendapatkan suap, orang korupsi, sebegitu ya sebegitu, sekian ya sekian, tapi ya jangan sekian. Sekian ya sekian, sudahlah saya hanya punya ini lah. Ya sekian ya sekian, tapi mbok jangan sekian. Ibu bapak dan saudara-saudara, di India dulu ada sebutan Mahaseti. Mahaseti itu mungkin kalau sekarang diterjemahkan seperti konglomerat, orang yang sangat kaya. Tetapi ukuran Mahaseti di India itu sangat lain dengan yang kita gunakan, dengan yang masyarakat gunakan sekarang. Orang itu disebut Mahaseti, sangat kaya sekali, konglomerat, ya, kalau boleh diterjemahkan begitu, bukan dilihat dari asetnya, bukan. Tetapi dia disebut oleh masyarakat maha kaya, Mahaseti, kalau masyarakat melihat berapa banyak dia membuat dana salah. Jadi di India itu banyak orang membuat ruangan di desa, di kota, di mana-mana untuk umum. Kalau orang dalam perjalanan belum sampai tempatnya sudah malam, boleh tidur di situ gratis. Dapat minum, dapat makan, kalau sakit dapat obat, cuma-cuma. Nah, semakin banyak orang membuat bangunan seperti itu, rumah sosial seperti itu, dana salah, sekarang ya rumah sakit, mungkin sekolah dan sebagainya, dia disebut Mahaseti. Meskipun aset yang dia punyai tidak banyak, masih lebih banyak si A, si B, si C, tapi dia disebut Mahaseti. Si A, si B, si C yang punya aset lebih banyak, tapi tidak membuat rumah-rumah sosial banyak, masyarakat tidak menyebut Mahaseti. Jadi itulah apa itu, bagaimana kita bisa menggunakan tidak hanya materi yang kita punyai, tidak hanya tenaga yang kita punyai, tetapi kalau bahkan jasmani yang kita punyai ini, kalau bisa kita gunakan untuk kepentingan orang banyak. Apakah kita akan puas, akan bahagia, Pak Dik? Ya, hanya harus diingat, meskipun begitu, kepuasan dan kebahagiaan yang kita terima, yang kita nikmati, tidak kekal. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha Gautama, dalam Dharma, disebutkan ada duka, ada penderitaan. Ada sebabnya. Sebabnya duka adalah nafsu keinginan kita. Sebabnya duka adalah pikiran kita. Nah, kalau duka, kalau penderitaan itu karena ada sebabnya. Kalau sebabnya dibuang, Ibu Bapak, sebabnya dilenyapkan, saudara dapat apa? Ibu Bapak dapat apa? Ada penderitaan, ada sebab penderitaan.
Sebabnya karena keinginan, karena ambisi, karena kebencian, karena keserakahan. Kalau sebabnya dibuang, Ibu Bapak dapat apa? Kebahagiaan. Sang Buddha tidak menyebut kebahagiaan. Mengapa? Karena kebahagiaan tidak kekal. Di dalam kesunyataan yang 4 itu ada penderitaan, duka. Ada samudaya, sebabnya duka. Kalau sebabnya ini dilenyapkan, lenyaplah penderitaannya. Beliau tidak menggunakan kalimat bahagia. Mengapa? Karena bahagia kalau dinikmati tidak dengan bijaksana, dia menjadi penderitaan baru. Kenapa kok dia murung? Itu loh Bante. Kasihan dia apa itu? Menabung uang yang dikirim orang tuanya tiap bulan, dia anak kos. Ditabung sampai dia punya motor sendiri. Nah, kenapa sekarang dia murung? Kemarin motornya itu dicolong orang, murung. Ya salah punya motor, kalau nggak punya motor kan nggak kecolongan. Ya dia punya motor kan puas Bante, menabungnya berbulan-bulan, iya puas, bahagia karena dia menabung yang dikirimkan dari orang tuanya, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melakukan hal yang jahat, puas, bahagia. Tetapi itu penderitaan yang baru, permulaan penderitaan yang baru. Kalau motornya rusak, kalau motornya ditabrak, kalau motornya dicolong, dia akan menderita. Kalau nggak punya motor kan nggak akan dicolong, dia kan nggak akan menderita. Paling jalan kaki, naik taksi, itu sudah biasa, dia tidak menderita. Jadi Bante kalau begitu, agama Buddha tidak merekomendasikan kita maju. Siapa bilang? Agama Buddha tidak merekomendasikan anak-anak menabung untuk punya motor, tidak boleh. Siapa bilang? Silahkan, asal ingat perubahan, menerima perubahan, lebih-lebih lagi perubahan yang mendadak, supaya mental Anda tidak rusak. Kalau Anda punya materi, bertambah maju, bertambah makmur, siapa yang melarang, siapa yang tidak senang? Kalau materi kemakmuran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, bagus sekali. Tetapi kalau Anda tidak punya wisdom, tidak bisa mengerti dharma, rusak. Mental Anda akan rusak. Semakin banyak materi, kalau tidak hati-hati, keserakannya semakin besar, kekecewaannya semakin besar. Dulu rumahnya hanya mester biasa, hanya semenan biasa, siram air apa. Lalu lama-lama punya tegel, lalu kemudian ditutup karpet. Apakah boleh menurut agama Buddha? Berarti silahkan, tapi siap menerima perubahan. Kalau anak tetangga datang ngompol di situ, saudara siap? Susunya kuntah di situ, airnya apa kuntah di situ, siap? Tidak kecewa, tidak marah, tidak sengit, tidak benci? Siap nanti silahkan. Kalau tidak siap, lebih baik tidak usah punya, karena akan menjadi sumber penderitaan. Jadi Anda tidak dilarang menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi maju, tetapi harus siap punya wisdom, punya bekal yang cukup, supaya mental Anda tidak rusak untuk menghadapi perubahan. Para biku umat Buddha membangun wihara yang bagus-bagus, apakah boleh? Bante, silahkan. Kalau wiharanya besar, bagus, bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya untuk umat Buddha, siapa bilang itu tidak baik? Tetapi harus siap. Kalau ada lesus, ada angin taufan, kalau wiharanya rubuh, wiharanya rusak, atau mungkin wiharanya dijarah, ya udah. Gimana Bante? Perbaiki.
siap untuk menerima perubahan. Hidup ini penuh dengan risiko. Anda tidak mau perubahan? Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak menggunakan nalarnya, dia mengatakan, aku tidak mau perubahan. Tidak mungkin. Perubahan bukan pilihan, tetapi kemutlakan. Kemutlakan adalah perubahan, bukan pilihan. Aku tidak mau berubah. Anda tidak bisa memilih begitu. Anda harus berubah. Dan Anda harus siap menerima perubahan. Yang terakhir, ada istilah dalam bahasa Pali, ahosi karma. Karma yang tidak berbuah. Kita pernah melakukan perbuatan sekarang atau yang lampau, yang baik, berdana, menolong, berkorban, membantu, atau yang jelek, mencuri, menipu, menyakiti. Jadi kalau ibu bapak mendengar ucapan karma, itu bukan berarti artinya atau konotasinya jelek. Karma itu perbuatan. Bisa baik, bisa jelek. Memberi nasihat, memberi ceramah, memberi bantuan, itu karma baik. Menipu, mencuri, hutang tidak bayar ibu, itu karma tidak baik. Karma baik berakibat baik, karma tidak baik berakibat tidak baik. Nah, apakah ada perbuatan yang tidak berakibat? Bisa terjadi. Mengapa? Karena ada faktor-faktor yang membuat karma itu tidak berbuah. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena agak sulit. Seperti biji. Kalau Anda menyimpan biji jagung, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ditanam masih bisa tumbuh. Tapi kalau biji jagung disimpan 3,5 tahun, tidak akan bisa tumbuh. Dulu ada ramalan toh, Jepang hanya berumur seumur jagung, 3,5 tahun. Kalau Anda menyimpan biji jagung 3,5 tahun, meskipun biji itu unggul, disimpan rapi di dalam kotak, tidak dimakan hama, ditanam tidak akan tumbuh. Mengapa? Karena tidak ada kondisi yang menunjang. Ibu bapak melakukan kejahatan dalam kehidupan yang lampau, tetapi sekarang tidak ada kondisi yang menunjang. Ibu bapak berhati-hati, ibu bapak saudara berhati-hati, tidak menyakiti yang lain, menjaga diri dengan baik, tidak melakukan kejahatan. Karma yang jahat, yang jelek yang lalu itu tidak akan berbuah sekarang. Akan tertunda yang akan datang. Kalau yang akan datang Anda menjaga diri dengan baik, dia juga tidak akan berbuah lagi. Sampai kekuatan karma itu habis. Tidak mungkin kalau Anda menjaga diri dengan baik, suka menolong, tiba-tiba orang datang mukuli Anda. Ada Bante, karena saya salah, orang itu salah paham, dikira saya si A. Itu adalah karma jelek yang sangat kuat. Ada karma-karma jelek yang sangat kuat. Meskipun kita menjaga diri, dia tetap berbuah. Apa itu istilahnya itu? Bibit unggul ini. Jadi sudah disimpan, sudah tidak diberikan kondisi, dia masih tumbuh. Sama dengan karma yang baik. Kalau ibu bapak melakukan karma yang baik yang lalu, perbuatan baik yang lalu atau sekarang, tapi sekarang atau kemudian ibu bapak dan saudara tidak melakukan kebaikan, hanya marah-marah, kemudian melakukan hal-hal yang merugikan yang lain, menipu dan sebagainya, karma-karma baik yang lalu tidak akan berbuah. Anda tiba-tiba tidak akan dipuji-puji, mendapatkan hadiah, tidak. Anda mendapatkan maki-makian, hinaan, kemudian hujatan dan sebagainya. Jadi karma perbuatan yang kita lakukan sekarang ini memberikan kondisi untuk memanggil tumbuhnya karma-karma yang lampau. Meskipun ada karma-karma yang lampau yang mempunyai kekuatan cukup kuat, sehingga meskipun sudah membuat kondisi yang baik, dia tetap akan berbuah sekarang. Tetapi ibu bapak, tidak usah kecil hati.
Kalau ibu bapak sekarang merasa apa yang menjadi cita-cita belum tercapai, asalkan itu cita-cita yang baik, jangan dibuang. Itu akan muncul dalam kehidupan yang akan datang. Kita tidak menurut Dharma, sudah tentu ini khususnya bagi umat Buddha. Kehidupan ini tidak hanya sekali. Kita pernah hidup yang lampau dan kita akan hidup yang akan datang. Tidak ada alasan bagi umat Buddha untuk putus asa. Kalau apa yang tidak kita capai sekarang, kita masih punya kesempatan yang akan datang. Sehingga Dalai Lama pernah membuat joke, ya, membuat selorong. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang beragama lain, yang mempercayai hidup hanya sekali ini saja. Setelah meninggal tidak ada kehidupan lagi, tapi di alam yang lain harus kerja keras, sungguh-sungguh. Karena hidup hanya sekali. Umat Buddha boleh sedikit males-males. Loh, mengapa? Karena ada hidup yang akan datang. Ya, itu hanya joke ya. Bukan berarti hidup yang akan datang kita bisa lahir sebagai manusia dengan kondisi seperti sekarang. Kalau hidup yang akan datang kita lahir di kondisi yang lebih buruk, maka gunakanlah kehidupan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu untuk 3 penanya. Baik, terima kasih Bante. Kita ke paper dulu satu ya. Ini Bante ada rintihan dari seorang umat ini Bante. Sampai 9:30 ya, Pak. Sampai 9:30. Ya. Baik. Satu pertanyaan rintihan dari umat ini mungkin banyak juga kita yang bertanya ya. Bante kira-kira demikian Bante. Saya rajin kebaktian, banyak berdana, dan sering membantu orang, dan saya bekerja, tapi kok hidup saya tidak bisa kaya. Rumah saya saja masih kontrak, sedangkan teman saya yang tidak seperti saya hanya menjalankan togel, hidup berlebihan. Kadang timbul dalam diri saya rasa iri Bante. Yang ingin saya tanyakan, ini kata yang nulis ya, sebaiknya sikap saya bagaimana? Nah ini Bante gimana nih? Ada 2 jawaban. Jawaban yang pendek atau jawaban yang panjang. Kalau jawaban yang pendek, saya masih bisa menjawab 1 pertanyaan lagi. Kalau jawaban yang panjang, pertanyaan ini terakhir. Kalau jawaban yang pendek, saya menjawab, mohon yang bertanya memperhatikan. Rumput tetangga biasanya kelihatan lebih hijau. Selesai. Ibu bapak dan saudara-saudara, penjelasannya begini. Apa yang kita lihat dari orang lain, anggap saja ada 10 faktor yang tampak di mata kita. Rumahnya, mobilnya, kekayaannya, hanya kelihatan 4 faktor. Yang 6 faktor kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana kondisi mentalnya. Apakah dia mempunyai ketentraman atau selalu penuh dengan ketegangan, tidak pernah bisa tidur nyenyak, tidak pernah bisa makan enak. Ada satu pertanyaan yang amat bagus. Cobalah berikan definisi yang paling simple. Bahagia itu apa? Saya tidak mau penjelasan itu macam-macam. Oke. Kalau mau definisi bahagia yang simple, makan enak, tidur enak, itulah bahagia. Habis. Anda tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, meskipun Anda punya uang banyak, Anda tidak akan bahagia. Apa yang Anda lihat dari orang lain hanya apa yang bisa dilihat oleh mata daging ini. Anda tidak bisa mengerti bagaimana kejiwaan dia, bagaimana suasana hati dia, bagaimana kehidupan keluarga dia. Kalau Anda bisa melihat sepenuhnya, seluruhnya, mungkin Anda akan mengatakan, oh Bante, syukurlah saya lebih beruntung dari dia.
meskipun saya tidak sekaya dia. Dan ibu bapak, kalau ibu bapak bisa bermeditasi, menjadi umat Buddha dengan baik, mengerti Dharma, bisa menolong, bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan bantuan kepada mereka yang perlu bantuan, saya mengatakan itulah kebahagiaan. Mengapa ibu bapak dan saudara membiasakan berpikir lalu saya dapat apa, Bante? Itulah mulai penderitaan. Karena kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu, Anda menderita. Dan kalau Anda mendapatkan sesuatu kurang banyak, Anda juga mulai menderita. Dan Anda tidak pernah merasa puas. Anda selalu kurang. Kurang dari yang lain. Saya menderita. Sekarang coba diubah. Jangan berpikir saya mendapat apa, tapi apa yang saya bisa berikan kepada yang lain. Siapa yang lain itu ibu bapak? Suami, istri, anak-anak, lingkungan, masyarakat. Yang penting bukan dirinya sendiri. Kalau orang pacaran kan selalu memberi, toh? Si perjaka, ya, si cowok mengatakan apa ya yang bisa saya berikan kepada pacar saya supaya dia senang, tidak kecewa, selalu gembira, yang buruk-buruk disimpan. Selalu dia berpikir untuk pacarnya. Pacarnya juga selalu berpikir untuk pemudanya. Apa yang bisa saya berikan, apa yang pantas saya lakukan supaya dia senang, supaya dia gembira. Dia hanya selalu berpikir memberi, dia bahagia. Tapi kalau sudah berkeluarga dan sudah punya anak, menuntut balik. Sang istri berpikir, kok dia tidak pernah ngerti saya ya? Tidak pernah mengerti saya ini kan perlu begini, begitu, kebiasaan saya begini, begitu. Jadi dia menuntut suaminya, anak-anaknya, semuanya untuk dirinya. Untuk menyenangkan dirinya, sang ibu. Aku ini ibumu, kamu harus mengerti aku. Banyak orang berkorban untuk satu orang, tidak masuk akal. Demikian juga ayah, sang ayah. Aku ini suamimu, bapakmu, kamu harus tahu aku, kamu harus menyenangkan aku. Dia menuntut untuk disenangkan, istrinya, anak-anaknya. Dia akan menderita, dan selalu menderita, karena dia tidak pernah merasa puas. Mengapa tidak dibalik? Sang istri, sang ibu selalu berpikir, apa ya yang bisa saya berikan untuk suami saya, anak-anak saya, keluarga saya? Apa ya yang bisa saya berikan supaya mereka bahagia? Hanya dengan berpikir begitu, ibu mulai bahagia. Tapi kalau ibu sebaliknya, kenapa ya suami saya, anak-anak saya kok nggak mau memperhatikan saya? Ya saya ini kan istrinya, saya ini kan ibunya yang berkorban, yang sudah bekerja untuk dia. Ibu mulai menderita karena menuntut. Dan kalau dipenuhi tidak akan puas. Tapi orang memberi selalu puas. Memberi sedikit puas, memberi banyak lebih puas. Dia tidak pernah kecewa. Nanti saya sudah menggunakan tenaga saya, waktu saya, materi saya, semuanya untuk keluarga, untuk masyarakat. Kok mereka diam saja ya Bante? Kadang-kadang saya menerima hujatan, kadang-kadang saya dicurigai ini itu. Silahkan. Anda sudah melakukan sesuatu, Anda merasa puas. Kalau Anda menuntut, Anda akan kecewa dan tidak pernah puas. Sebaliknya sang suami, sang ayah, apa yang bisa saya lakukan untuk suami, istri saya, untuk anak-anak saya? Apa? Setiap hari dia berpikir begitu. Syukur dia bisa berbuat yang lebih luas. Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk orang banyak. Semakin banyak dia melakukan sesuatu untuk masyarakat, hidupnya semakin berguna. Saya tidak hanya berguna untuk diri saya tidak hanya berguna untuk 1-2 orang, saya berguna untuk orang banyak. Alangkah bahagianya saya. Dia tidak menuntut. Mulai Anda menuntut, Anda mulai menderita. Apakah agama Buddha mengajarkan kita untuk minta-minta? Tidak pernah.
Kalau Anda membaca Parita, terjemahannya, kalimat yang mengajarkan kita, yang menyuruh kita untuk meminta-minta, tidak pernah. Kita ingin memberi. Karena Buddha tidak pernah mengajarkan, meskipun hanya sekali, untuk meminta. Tetapi Sang Buddha mengajarkan kita, memberilah, memberi, dan memberi. Memberi akan membawa kita bahagia. Sampai saya mengatakan, kalau mau saudara, seluruh hidup saudara bisa gunakan untuk orang lain kalau mau. Apakah bisa? Bante bisa. Bante kan perlu tidur. Oh iya, tadi pagi saya mulai jam 4 kegiatan saya. Nanti malam kan Bante perlu tidur cukup. Iya. Bante tidur kan untuk Bante sendiri? Tidak. Saya tidur bukan untuk saya sendiri. Saya tidur supaya saya tidak sakit. Kalau saya sakit, banyak orang mendapatkan masalah. Kalau saya tidur, badan saya bisa sehat, saya bisa mengabdi untuk orang lain lebih luas dan lebih banyak. Tidur pun untuk orang lain. Alangkah indahnya Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak